Halo adik-adik semua, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah ya, tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran kedua kelas 3. Mari kita bersama-sama belajar dengan penuh semangat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca instruksi, adik-adik diharapkan dapat melakukan percobaan dengan urut. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, dengan mencari peran yang ada, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Yang keempat, dengan berdiskusi tentang peran di sekolah, adik-adik diharapkan dapat menuliskan peran benda yang ada di sekitar. Yang kelima, dengan menirukan gerakan guru, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi gerakan. Yang keenam, dengan berlatih menendang bola, adik-adik diharapkan dapat mempraktikkan langsung teknik menendang. Nah, adik-adik, ibu punya teka-teki untuk kalian. Nah, teka-tekinya adalah bentuknya lembut, terasa dingin, dan tentu kalian semua pasti suka. Benda apakah itu? Ya, betul sekali. Benda yang dimaksud adalah ice cream. Nah, apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan es krim? Dan apakah kalian pernah membuat es krim? Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk membuat ice cream. Nah, sekarang mari kita simak video pembuatan ice cream. Nah, proses yang pertama yaitu mencampurkan 300 ml susu cair dengan 2 sendok gula pasir ke dalam pos berukuran sedang. Langkah yang kedua yaitu mencampurkan es batu dengan 6 sendok garam batu ke dalam pos berukuran besar. Nah, selanjutnya gunakan sarung tangan yang sudah disediakan saat mengocok es krim. Nah, ini adalah hasil es krim yang sudah jadi setelah dikocok selama 10 menit sampai sebatu. Nah, anak-anak, ini adalah es krim dari hasil proses pembuatan yang tadi. Bisa dilihat ya teksturnya. Nah, anak-anak, dalam proses pembuatan es krim tadi, susu yang tadinya cair berubah menjadi beku. Nah, perubahan itu disebut dengan membeku. Kemudian, fungsi dari garam tersebut adalah untuk menurunkan titik beku daripada es batu agar es krim yang kita buat cepat membeku. Berikut skema perubahan wujud benda. Benda padat menjadi cair disebut mencair. Benda cair menjadi padat disebut membeku. Lalu, benda cair menjadi gas disebut menguap. Lalu, benda gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, berbeda dengan proses tadi, benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Dan benda padat menjadi gas disebut menyublim.
Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama ya tentang bagaimana cara pembuatan es krim dengan berkelompok. Nah, dalam berkelompok tadi pastinya ada pembagian peran kan dalam kegiatannya? Contohnya, mungkin tadi ada yang berperan sebagai pengumpul alat dan bahan. Kemudian ada juga yang berperan sebagai yang pempraktiknya, betul? Betul. Nah, selain pembagian peran dalam kegiatan berkelompok tadi, di sekolah juga ada loh pembagian perannya adik-adik. Pembagian peran ini untuk apa sih? Nah, pembagian peran ini berfungsi untuk memperingan dan mempermudah juga mempercepat pekerjaan yang ada. Nah, salah satu contohnya di sekolah SDN 1 Parakan, di sekolah Siti itu ada seorang ibu guru. Ibu guru ini berperan sebagai tenaga pengajar dan juga tenaga pendidik. Nah, selain ibu guru, ada juga kepala sekolah di sekolah Siti ini. Kepala sekolah ini bertugas sebagai apa? Sebagai pemimpin dan juga yang mengatur kegiatan yang ada di sekolah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan peran atau adanya peran di sekolah. Apa saja sih peran yang ada di sekolah dan siapa saja yang berperannya? Mari kita bahas. Yang pertama, guru. Guru di sekolah ini bertugas sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Siapa di sini yang tahu nama ibu gurunya? Pintar. Kemudian yang kedua, ada kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin juga yang mengatur kegiatan yang ada di sekolah. Siapa yang tahu nama kepala sekolahnya? Pintar. Selanjutnya yang ketiga, ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah berperan sebagai yang menjaga lingkungan sekolah dan juga memeliharanya. Selanjutnya, ada penjaga atau pelayan perpustakaan. Penjaga perpustakaan ini perannya yaitu yang menjaga perpustakaan dan juga yang melayani orang yang datang ke perpustakaan, juga sebagai pengatur data dan administrasi perpustakaan. Selanjutnya, ada pelayan tata usaha. Nah, pelayan tata usaha ini bertugas untuk mengatur administrasi-administrasi yang ada di sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada guru penjas. Guru penjas ini bertugas sebagai guru yang mengajar olahraga di sekolah. Nah, setelah mengetahui siapa aja yang berperan dan juga peran-perannya sebagai apa, selanjutnya silahkan adik-adik tulis di bukunya siapa sebagai ibu guru yang ada di sekolah, namanya siapa, kemudian siapa nama kepala sekolahnya, siapa nama penjaga sekolahnya, siapa nama pelayan tata usahanya, siapa nama penjaga perpustakaannya, dan yang terakhir siapa nama guru penjasnya. Silahkan tulis di buku masing-masing ya adik-adik. Nah, adik-adik, pembagian peran dapat juga dilakukan dalam permainan. Nah, seperti permainan sepak bola. Nah, pada permainan sepak bola ada beberapa pembagian peran. Ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Bahkan ada yang berperan sebagai kapten. Nah, semuanya harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Nah, adik-adik semuanya tentu permainan sepak bola itu adalah permainan yang sangat menyenangkan. Untuk itu, mari kita pelajari bagaimana cara atau teknik menendang bola pada permainan sepak bola. Yang pertama yaitu menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menendang dengan menggunakan kaki bagian luar. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menendang dengan bagian punggung kaki. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar,
dan bagian punggung kaki. Nah, untuk videonya silahkan adik-adik simak dan perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama, menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Untuk posisinya bisa kalian lihat di video ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu dengan menggunakan kaki bagian luar. Silahkan kalian perhatikan dan praktekkan di rumah ya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan punggung kaki. Baik adik-adik, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai semua tersampaikan. Dalam pembelajaran kali ini kita membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama tentang materi membeku, yang mana dalam materinya kita belajar bagaimana proses pembuatan es krim. Nah, dalam proses pembuatan es krim ini kita dapat belajar bagaimana proses membeku, yaitu yang berasal dari benda cair ke benda padat. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai pembagian peran yang ada di sekolah. Pembagian peran yang ada di sekolah ini bertujuan untuk memudahkan dan juga meringankan pekerjaan. Nah, pembagian peran di sekolah ini salah satu contohnya yaitu adanya seorang guru, yang mana seorang guru di sekolah ini yaitu sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi kita membahas mengenai cara menendang bola yang baik dan benar. Nah, cara menendang bola ini ada 3 adik-adik. Yang pertama yaitu menendang dengan kaki bagian luar, kemudian yang kedua menendang dengan kaki bagian dalam, dan yang ketiga menendang dengan punggung kaki. Oke, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat dan selalu semangat untuk belajar agar mencapai cita-cita yang gemilang. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.